Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM IF 2018 011163, kelas B4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat menurut Crum, Brown, dan Fraser pada tahun 1869, HKSK ini adalah aktivitas biologis alkaloida alam seperti strychnine, brucin, tebain, kodein, morfin, dan nikotin yang akan menurunkan atau hilang apabila direaksikan dengan metil iodida. Efek biologi suatu senyawa merupakan fungsi dari struktur kimianya. Adapun menurut Overton pada tahun 1897 dan Mayer pada tahun 1899, HKSA adalah efek narkosis senyawa-senyawa yang mempunyai struktur kimia yang bervariasi, berhubungan dengan nilai koefisien partisi lemak atau air. Dan menurut Ferguson pada tahun 1939, HKSA adalah aktivitas bakteri turunan fenol yang mempunyai hubungan linear dengan kelarutan dalam air. Adapun hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat. Yang pertama, analisis hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat atau HKSA merupakan salah satu aplikasi dari kimia komputasi yang dipelajari dari bidang kimia medisinal. Yang kedua, dalam metode analisis HKSA, senyawa yang akan disintesis dapat didesain terlebih dahulu berdasarkan hubungan antara sifat-sifat kimia serta fisik molekul dengan aktivitas biologisnya. Dan yang ketiga, dengan menggunakan metode analisis HKSA, aktivitas teoretik suatu senyawa dapat diprediksi sehingga fokus riset dapat dipersempit, biaya dan waktu dapat dihemat. Model pendekatan HKSA Free dan Wilson menurut pada tahun 1964 mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model de novo atau model matematik. Free Wilson mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk. Disebut juga model de novo yang dikembangkan oleh Free dan Wilson pada tahun 1964. Dasar perkiraannya, masing-masing substituen pada struktur senyawa induk memberikan sumbangan terhadap aktivitas biologis. Sumbangan tersebut tidak dipengaruhi oleh substituen lain. Bisa digunakan pada obat yang belum diketahui cara kerjanya, sifat fisika kimia, dan uji biologis lebih lambat daripada sintesisnya. Keuntungan dan kerugian HKSA Free Wilson. Yang pertama, ada keuntungan, yaitu dapat dikerjakan dengan cepat, sederhana, dan murah. Tidak memerlukan pengetahuan tentang tetapan seperti hidrofobisitas, tetapan elektronik, dan tetapan sterik. Kerugiannya yaitu menghasilkan persamaan yang hanya dapat memprediksi turunan senyawa baru dalam jumlah terbatas. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk memprediksi gugus lain yang berbeda dengan gugus yang digunakan untuk analisis. Dan yang terakhir, jumlah parameter akan jauh lebih besar dari jumlah senyawa. Model pendekatan HKSA Hans pada tahun 1963 mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis. Model pendekatan ini disebut juga dengan model energi bebas linear atau pendekatan ekstra termodinamik. Suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model pendekatan HKSA Hans, perhitungan statistik yang sering digunakan dalam bentuk struktur dan aktivitas melalui parameter-parameter fisika kimia adalah analisa regresi linear dan non-linear untuk mengetahui hubungan kuantitatif antara struktur kimia dan aktivitas biologi melalui parameter kimia fisika yang dapat dilakukan perhitungan statistik dengan bantuan komputer dengan program Microsat, Abstat, Quasar,
stat grafik, statistika, sigma stat, atau program statistik lainnya. Adapun keuntungan dari model pendekatan HKSA Hans ini yaitu lebih sederhana, konsepnya secara langsung berhubungan dengan prinsip-prinsip kimia fisika organik yang sudah ada, dapat untuk hubungan linear dan non-linear, data parameter, sifat fisika kimia substituen sudah banyak tersedia, dan yang terakhir dapat menjelaskan hubungan struktur dan aktivitas suatu turunan obat. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.